Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Arya Wahyu Ramadan, ada juga teman saya Mukhrafid Dwi Adriansah. Kami akan menjelaskan tentang model indeks tunggal. Apa itu model indeks tunggal? Menurut William Sharps pada tahun 1963 mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal dalam kurung single model index model. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Di samping itu, model indeks tunggal dapat juga digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan resiko portofolio. Model indeks tunggal dan komponen returnnya. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya juga benar, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin mengkorelasi karena adanya reaksi umum common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan RI sama dengan AI plus beta I dikali RM. Jadi, apa itu RI? RI sama dengan return sekuritas. AI suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas yang independen terhadap kinerja pasar. BI beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan akibat dari perubahan RM. RM sama dengan tingkat return dari indeks pasar juga merupakan suatu variabel acak. Variabel A merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Variabel A dapat dipecah menjadi nilai yang diekspektasi expected value A dan kesalahan residual error E. Sebagai berikut ini, AI sama dengan AI plus EI. Substitusi dari RI sama dengan AI plus beta I dikali RM dan AI sama dengan AI plus EI adalah RI sama dengan AI plus beta I dikali RM plus EI. Selanjutnya, model indeks tunggal membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu sebagai berikut ini. 1. Komponen return yang unik diwakili oleh AI yang independen terhadap return pasar. Komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh BI RM. Bagian return yang unik AI hanya berhubungan dengan peristiwa mikro event yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tetapi tidak mempengaruhi semua perusahaan-perusahaan secara umum. Contoh dari peristiwa-peristiwa mikro misalnya adalah pemogokan karyawan, kebakaran, penemuan-penemuan penelitian dan lain sebagainya. Bagian return yang berhubungan dengan return pasar ditunjukkan oleh beta B yang merupakan sensitivitas return suatu sekuritas terhadap return dari pasar. Secara konsensus, return pasar mempunyai beta bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta bernilai 1,5 misalnya mempunyai arti bahwa perubahan return pasar sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan return dari sekuritas tersebut dengan arah yang sama sebesar 1,5%. Model indeks tunggal dapat juga dinyatakan dalam bentuk return ekspektasian atau expected return. Return ekspektasian dari model ini dapat diderivasi dari model sebelumnya sebagai berikut. RI sama dengan E dikali AI plus beta I dikali RM plus EI, atau ER sama dengan E dikali EAI plus E dikali B kali RM ditambah EI. Dari properti di kedua diketahui bahwa nilai ekspektasian dari suatu konstanta adalah bernilai konstanta itu sendiri. Maka EA sama dengan A dan EB1RM
B 1E RM dan secara konstruktif nilai E sama dengan 0. Maka return ekspektasian model indeks tunggal dapat dinyatakan sebagai berikut. E RI sama dengan AI plus BI, maksud saya beta I kali ERM. Contoh, misalnya return ekspektasian dari indeks pasar ERM adalah sebesar 20%. Bagian dari return ekspektasian suatu sekuritas yang independen terhadap pasar A adalah sebesar 4% dan B adalah sebesar 0,75. Model indeks tunggal mengestimasi besarnya return ekspektasian untuk sekuritas ini sebesar ERM sama dengan 20%, AI sama dengan 4%, beta I sama dengan 75%. Beta I didapat dari B yang sebesar 0,75. ERI sama dengan E dikali AI plus BI kali RM plus EI sama dengan 4% ditambah 75% dikali 20% sama dengan 19%. Sedang besarnya nilai return realisasi berdasarkan model indeks tunggal untuk sekuritas ini adalah sebesar RI sama dengan 19% plus EI. Dari contoh ini terlihat bahwa nilai return realisasi merupakan nilai return ekspektasian ditambah dengan kesalahan residu. Jika ternyata nilai return realisasi nantinya sama dengan nilai return yang diharapkan, berarti investor mengestimasi nilai return ekspektasian tanpa kesalahan. Jika ternyata nilai return realisasi sebesar misalnya 21%, maka besarnya kesalahan estimasi E adalah sebesar 21% dikurangi 19%, hasilnya adalah 2%. Seperti berikut, RI sama dengan 21%, RI sama dengan 19 plus EI sama dengan 21% dikurang 19% sama dengan 2%. Jadi hasilnya adalah 2%. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi. Model indeks tunggal menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik model ini sehingga menjadi berbeda dengan model-model yang lainnya. Asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan-perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah. Dengan demikian, sebenarnya berapa besar model ini dapat diterima dan diwakili kenyataan sesungguhnya tergantung dari beberapa besar asumsi-asumsi ini realistis. Jika asumsi-asumsi ini kurang realistis, berarti bahwa model ini akan menjadi tidak akurat. Selanjutnya, varian return sekuritas model indeks tunggal. Resiko varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian. Resiko yang berhubungan dengan pasar, market related risk, yaitu 3, 2M, 2, dan resiko unik masing-masing perusahaan unik risk yaitu OI2. Parameter-parameter input untuk model Markowitz, model indeks tunggal, dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi ER varian dari sekuritas dan kovarian antar sekuritas 0 yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Maksudnya adalah bahwa hasil dari model indeks tunggal ini yaitu ER dari rumus D 10 ketiga yang tadi di slide sebelumnya, O2 dari rumus D 10 8 yang tadi juga ada di slide sebelumnya, dan OJ dari rumus di 10.9 dapat digunakan sebagai input untuk menghitung return ekspektasian dari resiko portofolio menggunakan model Markowitz. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhrafi Dwi Adriansyah. Selanjutnya adalah analisis portofolio menggunakan model indeks tunggal. Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai input analisis portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan secara langsung untuk analisis portofolio. Analisis portofolio menyangkut perhitungan return ekspektasian portofolio dan resiko portofolio. Yang pertama adalah return ekspektasian portofolio. Return ekspektasian dari suatu portofolio selalu merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian individual sekuritas. Yang selanjutnya adalah resiko portofolio.
Varian dari suatu sekuritas yang dihitung berdasarkan model indeks tunggal telah diuraikan dan dapat dilihat di persamaan. Salah satu kegunaan model indeks tunggal adalah untuk menyederhanakan perhitungan model Markowitz. Model Markowitz membutuhkan parameter-parameter input berupa return ekspektasian masing-masing sekuritas, varian masing-masing sekuritas, dan kovarian antara sekuritas-sekuritas. Yang selanjutnya adalah model pasar. Model pasar atau market model merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal. Perbedaannya terletak di asumsinya. Di model indeks tunggal, diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas tidak berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya. Di model pasar, asumsi ini tidak digunakan, atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkorelasi atau berkovari. Kenyataannya, bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya membuat model pasar lebih realistis. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pasar modal untuk menghitung abnormal return. Yang terakhir adalah portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Perhitungan untuk menentukan portofolio optimal akan sangat dimudahkan jika hanya didasarkan pada sebuah angka yang dapat menentukan apakah suatu sekuritas dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal tersebut. Portofolio optimal dengan demikian diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai IRB berapa yang dikatakan tinggi. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.